Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali pada sesi kali ini. Saya akan menjelaskan bagaimana kita menghitung azimut shutter kiblat dengan menggunakan media kalkulator, baik untuk arah kiblat di dalam negeri atau di Indonesia maupun arah kiblat di luar negeri. Menghitung azimut kiblat dengan metode kalkulator dapat kita selesaikan seperti ini. Yang pertama adalah rumus. Rumusnya adalah C sama dengan 320 derajat 10 menit 19,61 detik ditambah bujur tempat yang akan kita hitung. Nah, jika nilai C ini lebih dari 360, maka harus dikurangi 360. Karena maksimal satu lingkaran penuh itu nilainya adalah 360. Kemudian kita akan mencari nilai H. Jadi ada C, ada H. Ini adalah simbol. Nah, H ini bisa dicari misalnya dengan arcsin atau sibsin dalam kurung sin lintang tempat kali sin lintang Ka'bah ditambah cos lintang tempat kali cos lintang Ka'bah kali cos C. Setelah nilai H ketemu, maka kita akan mencari nilai Q dengan cara sib cos atau arc cos dalam kurung min tan lintang tempat kali tan H ditambah sin lintang Ka'bah bagi cos lintang tempat bagi cos H. Setelah nilai Q ini ketemu, langkah terakhir adalah kita membandingkan nilai C dengan 180. Nah, jika nilai C lebih besar dari 180, maka azimut kiblat tempat itu nilainya sama dengan nilai Q yang didapat ini. Sebaliknya, jika nilai C yang di atas ini lebih kecil dari 180, maka azimut kiblat tempat itu adalah 360 dikurangi nilai Q. Nah, itu azimut kiblat yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Di sini ada data yang harus kita masukkan. Yang pertama adalah bujur tempat yang akan kita hitung ya. Di sini lambda T itu adalah bujur tempat. Kemudian ada lintang tempat, jadi PT. Di sini ada PT, jadi lintang tempat, dan terakhir adalah lintang Ka'bah. Jadi lintang Ka'bah PK. Di sini ada lintang Ka'bah. Baik, contohnya seperti apa? Yang harus diperhatikan pertama kali adalah nilai dari lintang dan bujur. Misalnya lintang utara itu bernilai positif, kemudian lintang selatan bernilai negatif, untuk bujur barat bernilai negatif, dan bujur timur bernilai positif. Nah, data lintang dan bujur Ka'bah yang saya pakai dalam pembelajaran ini adalah lintangnya 21 derajat 25 menit 14,7 detik lintang utara, dan bujurnya 39 derajat 49 menit 40,39 detik bujur timur. Nah, ini yang menjadi lintang dan bujur Ka'bah dalam pembelajaran ini. Misal kita akan mencari azimut kiblat Surabaya, maka yang harus kita cari adalah lintang dan bujur Surabaya. Lintang dan bujur Surabaya. Jadi lintang tempat, lintang Surabaya adalah min 7 derajat 15 menit. Jadi di sini min, karena LS maka harus dikasih min. Lalu bujur tempatnya adalah 112 derajat 45 menit. Bujur timur, karena bujur timur ya seperti biasa. Dari mana kita dapat data ini? Bisa dari buku-buku lainnya, atau kalau di buku saya, di buku Senet itu adalah di lampiran 2
Di situ ada daftar lintang dan bujur tempat daerah-daerah di Indonesia. Tinggal kita cari letak Surabaya di mana. Nah, ternyata Surabaya di sini. Jadi Surabaya, Jatim, tinggal kita lihat lintang bujurnya. Di sini memang tidak dikasih min, tapi dalam pengerjaan nanti harus dikasih min karena lintang selatan. Jadi 7 derajat 15 menit. Kemudian bujurnya 112 derajat 45 menit. Nah, begitu cara mencari data-data lintang dan bujur tempat yang akan kita hitung. Caranya begitu untuk mencari tempat daerah-daerah yang lain. Kemudian karena data sudah ada, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Jadi 320 derajat 10 menit 19,61 detik ditambah bujur tempat. Jadi bujur tempat Surabaya adalah 112 derajat 45. Tinggal kita tambahkan, hasilnya adalah 432 derajat 55 menit 19,61 detik. Ya, ini ada detiknya. Jadi karena di sini lebih dari 360, 432, maka 432 ini harus dikurangi 360. 432 derajat 55 menit 19,61 detik dikurangi 360 derajat. Hasilnya adalah 72 derajat 55 menit 19,61. Jadi nilai C-nya adalah 72 derajat 55 menit 19,61 detik. Sudah ketemu nilai C-nya di sini. Nah, tinggal kita mencari nilai H-nya. H-nya adalah sif sin dalam kurung sin lintang tempat kali sin lintang Ka'bah tambah cos lintang tempat kali cos lintang Ka'bah kali cos C. Nah, ini data yang harus kita masukkan. Jadi lintang tempatnya adalah min 7 derajat 15 menit. Kemudian lintang Ka'bahnya 21 derajat 25 menit 14,7 detik. Dan nilai C-nya tadi 72 derajat 55 menit 19,61 detik. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ini dengan cara mengklik kalkulator. Ya, shift sin kurung buka sin lintang tempatnya min 7 derajat 15 menit kali sin 21 derajat 25 menit 14,7 detik ditambah cos lintang tempat min 7 derajat 15 menit kali cos lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit 14,7 detik kali cos C 72 derajat 55 menit 19,61 detik. Tutup kurung. Kemudian sama dengan akan muncul nilai desimal. Kemudian kita klik tombol derajat menit detik di kalkulator kita. Maka hanya ketemu 13 derajat 0 menit 33,72 detik. Nah, inilah nilai H dalam bentuk derajat. Bagaimana cara mencari mencari angka di kalkulator atau memasukkan rumus di kalkulator? Ya, seperti berikut ini. Misal untuk mencari nilai H di dalam rumus mencari asimut kiblat, kita tinggal klik atau mencet shift sin kurung buka sin min 7 derajat 15 menit kali sin 21 derajat 25 menit 14,7 detik tambah cos min 7 derajat 15 menit kali cos 21 derajat
25 menit 14,7 detik kali cos nilai C 72 derajat 55 menit 19,61 detik tutup kurung sama dengan, nah ini adalah hasil desimalnya. Kita diminta hasil derajatnya, tinggal klik tombol derajat menit detik. Jadi inilah hasil hanya atau nilai hanya. Nilai H sudah ketemu, tinggal kita akan mencari nilai Q. Jadi nilai Q ya, shift cos kurung buka min tan lintang tempat kali tan H tambah sin lintang Ka'bah bagi cos lintang tempat kali cos A kurung tutup. Lintangnya kita sudah dapat tadi min 7 derajat 15 menit. Lintang Ka'bahnya 21 derajat 25 menit 14,7. Nah nilai hanya 13 derajat 0 menit 33,72. Tinggal kita masukkan the rumus-rumus ini, mengganti simbol-simbol ini dengan angka. Maka klik kalkulator, shift cos kurung buka min tan lintang tempatnya min 7 derajat 15 menit kali tan H 13 derajat 0 menit 33,72 detik ditambah sin lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit 14,7 detik bagi cos lintang tempat min 7 derajat 15 menit bagi cos H 13 derajat 0 menit 33,72 detik kurung tutup sama dengan, kemudian kita klik tombol derajat menit detik di kalkulator kita, ketemulah nilai Q-nya adalah 65 derajat 58 menit 4,59 detik. Cara mencet kalkulatornya ya seperti tadi, bisa kita tiru seperti di bawah ini. Nah, cara mencari nilai Q di kalkulator tinggal kita klik shift cos kurung buka min tan lintang tempatnya adalah min 7 derajat 15 menit kali tan hanya 13 derajat 0 menit 33,72 detik tambah sin lintang Ka'bahnya 21 derajat 25 menit 14,7 detik bagi cos lintang tempat min 7 derajat 15 menit bagi cos hanya adalah 13 derajat 0 menit 33,72 detik tutup kurung sama dengan, nah muncul angka desimal. Kita diminta angka derajat menit detik, tinggal kita klik tombol derajat menit detik. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, itu caranya. Kemudian langkah terakhir, nah, kita lihat lagi nilai C dibandingkan dengan 180. Nah, karena nilai C 72 derajat 55 menit 19,61 detik itu lebih kecil dari 180 derajat, maka azimut kiblatnya adalah 360 dikurangi nilai Q. 360 dikurangi nilai Q tadi. Ya, tinggal kita kurangi, jadi 360 dikurangi 65 derajat 58 menit 4,59 detik, hasilnya adalah
294 derajat 1 menit 55,41 detik. Jadi azimuth kiblat Surabaya adalah 294 derajat 1 menit 55,41 detik. UTSB dihitung azimuth dari utara, timur, selatan, barat. Jadi perhitungannya begitu. Dari utara, kemudian ke timur, ke selatan, ke barat. Sampai menunjukkan angka 294 derajat 1 menit 55,41 detik. Ini azimuth kiblat Surabaya. Bagaimana kalau kita gambar? Nah, kan muncul seperti ini. Jadi UTSB dihitung dari utara, timur 90, ke selatan 180, ke barat 270. Kemudian ke utara lagi kan 360. Nah, 294 ya kira-kira di sini. Jadi azimuth kiblat Surabaya itu adalah arah barat serong ke utara. Serong ke utara berapa? Ya sekitar 24 derajat. Tinggal 294 dikurangi 270. Jadi 24 derajat 1 menit 55,41 detik. Jadi begitu cara mencari azimuth kiblat suatu tempat di Indonesia misalnya. Bagaimana kalau kita mencari azimuth kiblat kota di dunia misalnya? Caranya sama dengan contoh yang pertama tadi. Misalnya di sini kita akan mencari azimuth kiblat kota Royan di Perancis. Ya, kita harus mencari data lintang bujur dari kota Royan ini. Di mana mencarinya? Bisa di buku-buku lain, di daftar lintang dan bujur kota-kota di dunia misalnya. Kalau di dalam buku saya ada di lampiran 3. Ini Royan Prancis. Jadi bujurnya lintangnya 45 derajat 40 menit lintang utara, dan bujurnya 1 derajat 24 menit bujur barat. Tinggal kita masukkan lintang bujurnya. Ini karena BB maka nanti harus dikasih min nanti. Karena bujur barat itu nilainya minus. Baik, setelah ini kita masukkan ke dalam rumus C. Nah, jadi di sini 320 derajat 10 menit 19,61 detik ditambah bujur tempat. Nah, bujur tempat Royan karena bujur barat ya kita kasih min 1 derajat 24 menit. Kita masukkan, klik kalkulator, hasilnya 318 derajat 46 menit 19,61 detik. Di sini 318 derajat. Jadi tidak nyampe 360 apalagi lebih, maka tidak usah dikurangi apalagi ditambah dengan 360. Jadi cukup kan di sini saja. Karena masih ada di bawah 360. Setelah nilai C ketemu, kita cari nilai H ya. Sama rumusnya. Tinggal kita lintangnya tadi adalah 45 derajat 40 menit. Lintang Ka'bahnya 21 derajat 25 menit 14,7. Nilai C-nya adalah ini. Tinggal kita klik kalkulator ya, shift sin kurung buka, sin lintang tempatnya 45 derajat 40 detik kali sin lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit 14,7 detik tambah cos 45 derajat 40 menit kali cos lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit 14,7 detik kali cos cos C. Cos C-nya 318 derajat 46 menit 19,61 detik. Tutup kurung, sama dengan akan muncul nilai desimal. Kita tinggal klik tombol derajat menit detik di kalkulator kita, maka hasilnya adalah 48 derajat 38 menit 5,72 detik. Nah, inilah hasil nilai dari H. Setelah ketemu nilai H, kita mencari nilai Q. Sama rumusnya begini.
PT-nya lintang tempatnya dan PK-nya lintang Ka'bahnya serta nilai H. Lintang tempat 45 derajat 40 menit, lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit 14,7 detik, dan hanya adalah 48 derajat 38 menit 5,72 detik. Tinggal kita klik kalkulatornya ya seperti ini. Shift cos kurung buka min tan lintang tempatnya 45 derajat 40 menit kali tan H 48 derajat 38 menit 5,72 detik tambah sin lintang Ka'bah 21 derajat 25 menit 14,7 detik bagi cos lintang tempatnya 45 derajat 40 detik bagi cos H 48 derajat 38 menit 5,72 detik kurung tutup sama dengan akan muncul nilai desimal, kemudian kita klik tombol derajat menit detik di kalkulator kita. Hasilnya adalah 111 derajat 48 menit 53,46 detik. Ini nilai Q. Proses terakhir adalah nilai C dibandingkan dengan 180. Nilai C yang 318,46 ini dibandingkan dengan 180. Nah, karena nilai C lebih besar dari 180, ya ini kan lebih besar. Nilai C-nya 318. Nah, ini 180. Jadi C lebih besar. Maka karena C lebih besar, asimut kiblatnya adalah nilai Q tadi. Berapa nilai Q? Nah, 111 derajat 48 menit 53,46 detik UTSB. Jadi ini azimut kiblat Kota Royan berada di 111 derajat atau mengarah ke 111 derajat 48 menit 53,46 detik UTSB. Apabila digambar akan tampak seperti ini. Jadi UTSB utara, timur 90, selatan 180, barat 270. Ke utara lagi 360. Nah, jadi 111 derajat ya di sinilah kiblat Kota Royan. Berarti kiblatnya mengarah ke timur agak ke selatan. 111 ya sekitar 21 derajat. Jadi 21 derajat. Nah, begitu cara mencari azimut kiblat dengan pendekatan rumus seperti ini. Nah, praktik di lapangan tinggal kita menyesuaikan arah kiblat ini atau arah kiblat tadi kalau di Indonesia dengan alat-alat pengukur kiblat seperti teodolit, mezwala atau lain-lainnya. Demikian penjelasan cara mencari azimut kiblat di Indonesia dan luar negeri dengan pendekatan rumus yang seperti tadi. Semoga bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.